Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan belajar sekilas mengenai perkembangan bumi mulai dari pertama terbentuk sampai munculnya makhluk hidup. Kita mulai dengan pertanyaan, bagaimanakah proses terbentuknya alam semesta? Ada beberapa asumsi yang mencoba menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk. Tapi, salah satu yang paling populer adalah asumsi yang dikenal dengan Big Bang. Big Bang adalah ledakan besar atau dentuman besar yang diperkirakan terjadi sekitar 13,7 miliar juta tahun lalu. Ledakan ini kemudian melontarkan materi dalam jumlah sangat banyak ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu kosmik, asteroid, energi, dan partikel lainnya. Ringkasnya, menurut asumsi ini, sebuah ledakan besar telah membentuk tata surya. Planet bumi sebagai salah satu material ledakan besar tersebut, awalnya berbentuk seperti gumpalan gas panas yang terus-menerus berputar. Menurut ilmu geologi, sejak pertama terbentuk, bumi mengalami beberapa fase sampai akhirnya muncul makhluk hidup termasuk manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama disebut Archaeum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2, miliar tahun lalu. Adapun ciri-ciri dari masa Archaeum ini diantaranya, bumi masih menyerupai gumpalan bola gas. Kemudian, kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Dan pada fase ini, belum ditemukan tanda-tanda kehidupan karena suhu bumi masih sangat tinggi. Kemudian setelah ratusan juta tahun, temperatur bumi mendingin dan mulai terdapat air melalui reaksi kimiawi. Nah, masa ini disebut masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 hingga 245 juta tahun lalu. Kondisi bumi sudah mulai lebih stabil dibanding masa sebelumnya. Terlihat dari sudah adanya lapisan air dan lapisan udara. Karena telah adanya penompang kehidupan di bumi, maka mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan, berupa makhluk bersel satu dan mikroorganisme. Selanjutnya, muncul spesies hewan ikan tak berrahang atau biasa disebut triloba. Nah, pada masa ini juga muncul hewan amfibi atau binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Selain itu juga muncul beberapa jenis tumbuhan ganggang. Dengan ditemukannya tanda-tanda kehidupan berupa organisme-organisme sederhana ini, jadi zaman ini disebut zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Kemudian bumi terus berkembang dan memasuki fase baru, yaitu masa Mesozoikum. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 hingga 65 juta tahun lalu. Ciri-ciri masa Mesozoikum diantaranya, bumi sudah semakin stabil. Nah, karena hal tersebut, hewan dan tumbuhan menjadi semakin beragam. Dan di masa inilah mulai muncul reptil raksasa seperti dinosaurus dan hewan-hewan besar lainnya. Dengan demikian, Mesozoikum disebut juga zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Reptil-reptil besar menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini. Namun, kemudian mereka punah secara mendadak pada 65 juta tahun lalu. Hal ini diperkirakan karena tabrakan meteorit raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Dominasi reptil besar pun berakhir seiring dengan perkembangan bumi yang memasuki masa baru. Masa setelah kepunahan dinosaurus disebut masa Neozoikum. Masa ini dibagi dan dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Ciri penting dari Neozoikum zaman tersier ini adalah punahnya dinosaurus dan munculnya hewan primata atau kera. Kemudian, Neozoikum zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi lagi ke dalam dua kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan Holosen atau Aluvium. Pada kala Pleistosen, diperkirakan manusia purba mulai muncul. Dan di kala Holosen, manusia purba telah berkembang lebih sempurna.
yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Jadi diingat ya, munculnya primata awal diperkirakan pada masa Neozoikum zaman Tersier, sedangkan manusia purba muncul di masa Neozoikum zaman Kuarter, kala Pleistosen dan berkembang di masa Holosen. Nah, baiklah. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa menurut ilmu geologi, bumi berevolusi sedemikian rupa sehingga memungkinkan munculnya makhluk hidup, dimulai dari Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Namun bagaimana makhluk hidup itu muncul pertama kali? Sebenarnya banyak sekali teori tentang munculnya kehidupan di bumi. Tapi yang paling populer salah satunya adalah teori evolusi dari Charles Darwin. Meskipun teori ini menuai kontroversi bahkan hingga saat ini. Menurutnya, semua kehidupan memiliki leluhur yang sama. Ia membayangkan sejarah kehidupan di bumi ini mirip sebuah pohon yang sangat besar, yang awalnya adalah batang tunggal berupa sel-sel pertama yang sederhana. Spesies-spesies baru bercabang dari batang tunggal itu dan terus terbagi menjadi dahan-dahan atau famili tumbuhan dan binatang. Lalu menjadi ranting-ranting, yakni semua spesies dan famili tumbuhan dan binatang yang hidup sekarang. Salah satu spesies binatang, yaitu kelompok mamalia, berevolusi lagi sehingga menghasilkan binatang yang berakal budi, yaitu manusia. Secara khusus, tentang evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala yang berkembang dari jenis primata. Dengan demikian, menurut Darwin, manusia merupakan hasil evolusi dari kera. Sekali lagi, teori ini masih menjadi kontroversi. Para penentang teori evolusi mengatakan bahwa teori ini tidak sesuai dengan pandangan kitab suci agama-agama Samawi atau Abrahamik tentang penciptaan. Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa ada kaitannya dengan semacam leluhur yang lebih primitif. Nah, teori ini disebut dengan teori kreasionisme. Orang yang meyakini teori kreasionisme akan mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba atau seketika itulah yang disebut penciptaan Tuhan. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai munculnya makhluk hidup di bumi? Dan adakah hubungan antara manusia purba dengan diturunkannya Nabi Adam ke bumi sesuai dengan ajaran agama Samawi? Nah, semoga kalian masih penasaran dan terus mencari jawabannya. Pemaparan pada video ini setidaknya memberi gambaran kepada kita seperti apa keadaan atau situasi bumi terutama saat kemunculan manusia. Ini menjadi bekal untuk kalian mempelajari kehidupan manusia di masa praaksara di Indonesia. Karena selain mempelajari manusia praaksara secara fisik, mengetahui situasi lingkungan tempat tinggal mereka juga dapat membantu kita merekonstruksi secara utuh bagaimana manusia praaksara membangun sebuah kehidupan dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Sampai jumpa di video lainnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.